رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب آباد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa orang yang mati syahid dibawa ke neraka. Maka ia berkata, "Ya Rabb, aku telah mati syahid untuk menegakkan agama Engkau." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Engkau dusta. Engkau ingin dikatakan pemberani dan telah dikatakan begitu dan itulah ganjarannya." Begitu pula dikatakan kepada orang alim, orang haji dan pembaca Al-Quran, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah beliau bersabda, orang pertama yang dipanggil pada hari kiamat adalah seorang yang telah hafal Al-Quran. Ini orang yang pertama nih. Dan seorang yang berperang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, serta seorang yang banyak harta. Jadi yang dipanggil pertama kali orang yang hafal Quran, kemudian orang yang berperang fi sabilillah, kemudian orang yang banyak memiliki harta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada pembaca Al-Quran, "Bukankah aku telah mengajari engkau Al-Quran yang aku turunkan kepada Rasulku?" Orang itu menjawab, "Benar ya Rabbi." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Apa yang engkau amalkan dari yang engkau ketahui itu?" Maka orang itu menjawab, "Aku mengamalkan sepanjang malam dan siang." Allah Subhanahu wa taala berkata, "Engkau dusta." Dan para malaikat berkata, "Engkau dusta." Jadi bukan hanya Allah yang mendustakannya, tapi seluruh malaikat di waktu itu mendustakan orang yang hafal Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Akan tetapi engkau ingin agar dikatakan sebagai ahli Al-Quran." Engkau ingin dikatakan sebagai ahli Al-Quran dan telah dikatakan begitu, engkau tidak akan mendapatkan balasan di negeri akhirat. Allah. Dan jadi mun kita inilah kadang-kala menjaga hati daripada ria, maka sehebat apapun amal kita akan didustakan oleh Allah. Nah, hakikat daripada ria, kata Imamul Ghazali, talabul manzilah fi qulubin nas fil ibadati wal amali salih. Itu hakikat daripada ria. Talabul manzilah fi qulubin nas, ia menuntut kedudukan di hati manusia. Ia menuntut kedudukan di hati manusia di dalam mengerjakan segala amal ibadah, di dalam mengerjakan segala amal saleh. Yang dicarinya adalah talabul manzilah fi qulubin nas, bukan talabul manzilah indallah,
bukan menuntut ketinggian di sisi Allah. Ia mengharapkan pujian daripada makhluk, ia mengharapkan sanjungan atas segala amal ibadah yang ia kerjakan daripada manusia. Ini hakikat daripada riya, sehingga diumpamakan oleh Nabi sebagai asyirkul asghar, syirik yang kecil. Di dalam sebuah riwayat Nabi pernah mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum min ba'di, yang paling aku takutkan, kata Rasulullah, sesudah kematianku adalah asyirkul asghar, yaitu umatku melakukan syirik kecil. Kemudian Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, masyirkul asghar? Wahai Nabi, wahai Rasul, apa yang kau maksud dengan asyirkul asghar? Maka Nabi menjawab, ar-riya, riya. Ini yang aku paling takutkan, kata Rasulullah, sesudah kematianku, asyirkul asghar ala ummati. Dan ini menjadi penyakit umum di dalam hati kita. Ya Rasulullah, ada yang riya dengan amalnya, ada yang riya dengan pakaiannya, ada yang riya dengan akhlaknya. Ia menundukkan matanya, padahal tujuannya agar orang memujinya sebagai orang yang tawadhu. Tujuannya tadi ia membungkukkan tubuhnya, padahal niatnya bukan agar ia mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah, tetapi tujuannya ia melakukan demikian agar manusia memujinya. Ada yang riya dengan kelakuannya untuk mencari pamor kepada orang lain, lalu model pandiran batur gitu dah, duduk model nahar. Tujuannya apa? Agar ia dihormati oleh manusia, agar ia dipuji oleh orang lain. Ya Rasulullah, mencari pengaruh Allah, berjalan kemudian nahap begamat berjalan. Menandang mencari pengaruh tu yang paling nyaman gurih, tu paling nyaman sudah mengaruh tu. Tadi penyaringnya mencari mana pengaruh. Ada kan pakaian-pakaian seperti pakaian ulama, padahal ia jahil daripada ilmu agama. Ya Rasulullah, ini yang dihindari oleh orang-orang saleh. Jadi riya itu macam-macam itulah. Tapi yang dikhususkan riya ini adalah amal saleh, bukan dunia, bukan. Kalau dunia itu tidak diharamkan riya. Ini kita jangan salah paham lah. Bila pian hanya nukar jam lalu lihat jam seorang lah. Itu riya lah. Itu riya tapi tidak diharamkan karena dunia. Yang riya diharamkan itu adalah urusan amal ibadah, urusan amal saleh, bukan urusan dunia, bukan. Jadi riya di dalam urusan dunia itu tidak diharamkan selama tidak mencapai kepada sombong, kibir. Asalnya kada sombongnya, kada apa-apa. Imbahannya nukar baju, mbak istilah mengiwat tetangga, datang udah ke rumah, udah menampakkan baju. Jadi kata ulama itu tidak diharamkan selama di dalamnya tidak ada kesombongan dan tidak menyakiti oleh orang lain. Nah, menyakiti ini termasuk haram nih. Namun kita riya itulah dengan urusan dunia, tapi dengan riyanya kita lalu tersakiti orang lain. Nah, ini menjadikan urusan dunia riya tadi haram karena ada yang tersakiti.
Kalau tidak ada yang tersakiti dan hatinya selamat daripada kesombongan, maka riya di dalam urusan dunia itu tidak diharamkan. Yang diharamkan itu adalah riya di dalam urusan amal ibadah, di dalam urusan ketaatan kepada Allah. Itu yang diharamkan. Makanya contoh di sini orang yang hafal Quran, orang yang apalagi jihad fi sabilillah, orang yang hartawan dengan kedermawanannya, ia memberi-beri orang untuk ibadah. Itu ngarannya tak? Anda. Atau dengan ilmunya dan tujuannya tadi talabul manzilah fi qulubin nas, ia menuntut kedudukan di hati manusia. Jadi kita masing-masing ini yang mengetahui, karena kita tidak mengetahui hati orang lain apakah ia ria atau tidak. Tapi kita dapat mengetahui hati kita dengan penyakit di dalam hati kita. Kita yang tahu. Jadi kita tidak bisa menvonis orang lain ia ria, kata kawan. Karena ini masalah hati. Ini urusan hati. Jadi kada termasuklah urusan dunia tadi itu kada termasuk. Nah, apabila inya ma'amalakan pulang, ujar Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang telah engkau berikan, telah Allah berikan kepada engkau, ceritakan wahai Muhammad. Jadi tujuannya menceritakan nikmat itu bukan riya. Itu salah satu bentuk rasa syukurnya atas segala nikmat Allah. Jadi ketika ada seseorang yang menceritakan tentang amal ibadahnya, tentang amal solehnya, maka kita jangan langsung menvonis ia ria. Bisa jadi ia melakukan demikian karena tasyakuran li ni'amillah, karena ia mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah dan mengamalkan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhan engkau ya Muhammad, maka bicarakan kepada orang lain. Di dalam manaqib Syekh Semanda, alhamdulillah aku diangkat sebagai waliullah ketika aku masih di dalam perut ibuku. Model pandiran ria adalah padahal beliau sedikit pun tidak ada ria di dalam hatinya, hanya semata-mata mensyukuri nikmat Allah. Jadi kita kadang kawam menvonis orang itulah. Jadi lebih baik kita sangka baik kepada orang lain yang ketika ia bercerita tentang amal ibadahnya. Husnudzan bin nas, lebih baik kita sangka baik lawan orang. Kalau inya mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah, bukan karena ria, bukan karena minta puji, bukan karena minta kedudukan di hati manusia, bukan, tapi karena mengungkapkan rasa syukur di hatinya kepada Allah. Nah, kemudian pemilik harta didatangkan. Tadi orang yang hafal Quran didustakan Allah. Orang yang memiliki harta yang banyak didatangkan lagi oleh Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, bukankah aku telah melapangkan rizki engkau hingga engkau tidak lagi membutuhkan seseorang? Maka orang itu menjawab, benar ya Rabbi, inggih pun wahai Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, apa yang engkau lakukan terhadap rizki yang aku berikan kepada engkau? Apa yang ikam lakukan, ikam perbuat nih dengan rizki yang kuberikan kepada engkau? Sedangkan di dalam Al-Quran, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang saleh itu apa yang telah diberikan rizki kepada mereka oleh Allah, mereka akan menginfakkan rizki mereka.
Mereka akan mensedekahkan rizki mereka di jalan Allah. Nah kemudian orang itu menjawab, aku memang, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, apa yang engkau lakukan terhadap rizki yang aku berikan kepada engkau? Maka orang itu menjawab, aku menyambung silaturrahim dan mengeluarkan sedekah. Jadi ya Allah, harta yang pian berikan lawan ulun, ternyata ini menjadi penghubung ulun kepada keluarga dan kerabat ulun ya Allah, karena ulun sedekah kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada orang yang memiliki harta tadi, engkau dusta, didustakan oleh Allah. Dan para malaikat pun berkata, engkau dusta. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada orang yang memiliki harta, akan tetapi engkau ingin agar dikatakan bahwa engkau dermawan, engkau ingin agar dikatakan orang-orang yang pemurah. Karena Allah mengetahui hati-hati manusia. Alimun bidzatis sudur, sekalipun ia membantah bahwasanya ia memiliki harta ini untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, ternyata tidak. Ia menyambung silaturrahim, ia bersedekah kepada kerabat, kepada keluarga-keluarganya, maka tiada lain tujuannya agar ia dicap sebagai orang yang dermawan. Tapi Bang Jar Abah Guru lah pulang ujar Sidin Bahari, orang yang sedekah Sidin ria, minta puji kepada manusia, memang pahala sedekahnya itu hilang. Pahala sedekahnya itu hilang karena ria di dalam hatinya. Tetapi Allah memberikan pahala yang lain daripada itu. Apa pahalanya? Idkhalus surur ala qalbil mu'min. Ia memasukkan kegembiraan di dalam hati orang yang beriman. Ini pahala yang diberikan kepada orang yang sedekah. Sekalipun pahala sedekahnya hilang, tapi pahala khusus diberikan oleh Allah. Dan jadi kita ada kewajiban itulah memadahkan orang yang sedekah adalah yang pemurah, kita padakan ria aja. Bujurnya pahala sedekah hilang, tapi pahala idkhalus surur 'alal qalbil mu'min ini yang diberikan oleh Allah. Maka apa ujar Rasulullah? Idkhalus surur 'ala qalbil mu'min khairun min ibadati 60 sanah. Memasukkan kegembiraan di dalam hati orang yang beriman itu lebih baik daripada 60 tahun ibadah kepada Allah. Ada dapat pahala khusus. Jadi biar aja, mun ada orang tuh sedekah hanya minta puji, biar aja. Inya pahala khusus diberikan oleh Allah. Tapi kita maka jaga. Kita jangan ketika kita sedekah, ya kalau bisa jangan sampai ada ria di dalam hati kita. Anggap sedekah itu seperti kita behera, seperti kita behera. Kadang memikirkan lagi apa yang sudah ia keluarkan. Adalah orang yang behera itu habis tuntung keluar WC mengganang tahinya, kadeda, mengisahkan tahinya, kadeda. Nanggai orang behera aja anggap supaya berlipat ganda pahala yang Allah berikan, ia sudah mendapatkan pahala sedekah, ditambah ia mendapatkan pahala idkhalus surur 'alal qalbil mu'min. Dua pahala yang diberikan oleh Allah. Maka orang yang memiliki harta tadi didustakan oleh Allah karena ia ketika mensedekahkan hartanya ternyata ingin dipuji oleh manusia sebagai orang yang dermawan, dan telah dikatakan begitu, dan ikam sudah dicap oleh manusia sebagai orang yang dermawan.
Maka engkau tidak akan mendapatkan pahala sedekah engkau di negeri akhirat. Ikam kada dapat lagi ujar Allah pahala sedekah. Karena sudah yang ikam harapkan itu dibalas oleh Allah. Nah, ini kembali kepada hadis niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in bihi ma nawa. Faman kana hijratuhu illa dunya yusibuha aw nisa yunkihuha ya Allah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh amal kita ini memang tergantung niat kita. Apabila amal saleh yang ia kerjakan niatnya itu hanya semata-mata mengharapkan pujian daripada manusia, maka yang didapatkannya hanya itu. Apabila niatnya hanya sebatas dunia, maka dunialah yang ia dapatkan, akhirat ia tidak mendapatkan. Kembali kepada niat tadi. Likulli imri'in bihi ma nawa, tiap-tiap seseorang apa yang diniatkannya, kata Rasul. Apa yang diniatkannya? Makanya di yaumil qiyamah disebutkan oleh Rasulullah, yuhsyarul mar'u 'ala niyyatihim. Dihalau seseorang itu atas apa yang diniatkannya atau atas apa yang ada di dalam hatinya. Niat itu kan mahalluha al-qalbu. An-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu andaknya di hati, bukan di lisan, bukan di lisan. Lisan kita bisa dusta, tapi hati kita diketahui oleh Allah apa yang sebenarnya. Maka yang dipandang oleh Allah adalah hatinya. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum baru wa a'malikum. Allah memandang seseorang itu hatinya terlebih dahulu, baru amalnya. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Qulubikum dulu disebutkan oleh Nabi. Wa amalikum, baru amal kalian. Maka orang-orang yang menuntut sampai kepada hadratnya Allah, yang ia betulkan terlebih utama adalah hatinya. Setiap ia melaksanakan segala amal ibadah, yang ia luruskan terlebih dahulu adalah niatnya. Apapun amal soleh yang ia kerjakan, yang ia luruskan niatnya dulu. Niat dulu yang diluruskan. Hendak menuntut ilmu, kalah niat dulu. Hendak sedekahkan, niat dulu dengan niat yang salihah, niat yang paling utama menuntut ridha Allah dan mengharapkan syafaat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulun biasanya di awal membaca Fatihah yang ulun ucapkan liridha'illahi ta'ala wa syafa'atin nabi. Ini dahulu untuk melatih hati kita agar tujuan kita menuntut ilmu agama, tujuan kita menyebarkan ilmu agama liridha'illahi wa syafa'atin nabi, mengharap akan ridhanya Allah dan syafaat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan minta puji kepada orang lain, bukan minta kedudukan di hati manusia. Kita sudah mengetahui ridhan nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia kesudahannya tidak akan bisa kita perdapati. Itu sudah rumus manusia. Ketika ia mencari ridha manusia, maka ridha manusia ini akan sirna. Sebaik-baik kita, tetap ada orang yang tidak suka dengan kita. Tetap ada orang yang benci dengan kita. Itu sebaik-baik kita, apalagi kita yang dasar jahat berdahulu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik akhlak yang diberikan kepada beliau. Pemimpin daripada orang-orang yang pemurah, pemimpin orang-orang yang sabar,
pemimpin daripada seluruh orang yang memiliki akhlak-akhlak yang mulia, itu Nabi kita Muhammad. Ia dimusuhi orang, ia disambat orang. Jadi alangkah ruginya ketika ia melakukan amal saleh yang ditujunya adalah ridha manusia, bukan ridha Allah. Karena ridha manusia hanya sekedar di dunia. Jadi orang yang ria itu hubbul madhi, cinta pujian. Cinta pujian. Ini yang dilarang kepada tiap-tiap orang yang beriman ini, cinta dengan pujian. Kalau benci dengan hinaan, kata Imamul Ghazali, benci dengan hinaan itu suatu tabiat manusia. Jadi wajar, kata beliau, kalau kita tuh dihina orang, ada rasa emosi, ada rasa benci, itu manusiawi. Tetapi yang tidak wajar ketika dipuji orang, kita senang minta puji, kita gembira dengan pujian manusia. Ini kata Imamul Ghazali yang kata wajar. Madhun nas, ia suka pujian manusia. Sampai Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq dengan kebersihan hati beliau pernah mengatakan, ahithut turab fi afwahil maddahin, ahithut turab fi afwahil maddahin, lontarkanlah tanah ke mulut orang yang suka memuji. Kata Abu Bakar, aku tidak suka dipuji, aku tidak suka disanjung manusia. Allah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq sesuai jamun afdalus sahabah. Ma faddalakum Abu Bakrin bi kathratis salah wala bi kathratis siyam walakin bi sirrin qarra fi sadri. Tidaklah Abu Bakar itu hebat karena banyak salatnya, karena banyak puasanya, bukan kata Nabi, walakin bisirrin qarra fi sadri. Abu Bakar itu hebat, Abu Bakar itu mulia karena ada rahasia yang ada di dalam hati Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Ada rahasia Allah. Jadi sebenarnya orang yang ikhlas lawan orang yang ria itu beda sedikit saja bedanya. Cuman ria ia minta lihat kepada manusia, sedangkan orang ikhlas minta lihat lawan Allah. Kalau ria minta puji lawan manusia, maka ikhlas minta puji lawan Allah. Kalau ria menuntut kedudukan di hati manusia, maka orang ikhlas menuntut kedudukan di hati Allah. Ya bahasanya tuh manusianya tuh diganti lawan Allah, ikhlas. Sedikit aja kalau lah model kayak membalikkan tuh aja. Manusianya diganti lawan Allah, ikhlas. Ya Allah ya Rasulullah. Ya hati manusia itu asyaddu taqalluban. Memang pertama kali kita mendekat dengan Allah itu caranya harus dengan dekat dengan manusia. Ingin mencintai Allah, cintai manusia dulu. Memang seperti itu jalan awalnya, memang seperti itu. Rabi'atul Adawiyah, seorang waliyatullah, dulunya beliau bersengatan cinta kepada seorang laki-laki yang sangat tampan, yang sangat saleh. Bersengatan cinta Rabi'atul Adawiyah ini. Sampai model nang kayak garam itu model nang kayak gila karena cinta. Kemudian beliau memikirkan, namun aku mencintai manusia maka tidak ada harapan bagiku keselamatan dunia dan akhirat, maka sia-sialah cintaku, kata Rabi'ah. Lalu kemudian beliau balikan cintanya kepada Allah, ia jadi wali. Beliau balikan cintanya kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia jadi wali. Allah.
Tapi cara membalik ini yang kita kada paham, kayak pacarannya yang membalik ini nah. Rabi'atul Adawi itu menurut riwayat sebelum beliau menjadi waliyatullah itu mencintai seorang laki-laki. Tapi cinta beliau bertepuk sebelah tangan. Allah, kosong nah. Ada yang bersuara. Cinta beliau bertepuk sebelah tangan sehingga keputusasaan di hati Rabi'atul Adawiyah. Maka dengan keputusasaan tadi cinta beliau dibalikkan kepada Allah dan Rasul, diangkat sebagai waliyatullah yang memiliki kedudukan yang luar biasa di sisi Allah. Makanya kalau syair-syair cinta itu sering keluar daripada lisan Rabi'atul Adawiyah. Banyak syair-syair cinta itu keluar daripada lisan Rabi'atul Adawiyah. Karena beliau memang orang yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya, yang sebelumnya mencintai manusia. Memang orang yang pertama kali melakukan ibadah, ia memiliki tujuan agar dipuji oleh manusia. Tetapi pada akhirnya tujuan utamanya adalah minta puji kepada Allah. Pemulaan dasar itu laki nih hanyar sembahyang hanyar hijrah nih, lalu hanya bertampai itu sembahyang lawan bini Allahu Akbar supaya bini memuji unda. Allah, yang asal maghrib 3 rakaat karena saking alimnya 7 rakaat digawinya. Ya Allah, ada ngalang-alang lagi sudah. Tapi kalau ia mempelajari masalah ini, maka sirnalah di dalam hatinya pujian manusia. Pujian manusia ini hanya sementara, tapi pujian Allah lah yang akan menyelamatkan dirinya dunia dan akhirat. Pujian Allah. Manusia memuji, dikasih tutupang sudah, ma ikam dia dasar soleh, dikasih tutupang sudah. Beda lawan pujian Allah. Ketika Allah memuji hambanya, ini menjadikan kemuliaan kepada dirinya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh Allah. Ini menunjukkan keistimewaan yang luar biasa di dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pujian-pujian kepada Rasulullah itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Maka orang yang riya adalah hubbul madah, ia cinta dengan pujian. Cinta dengan pujian. Kawalah kita menghilangkan yang cinta lawan pujian di dalam hati kita nih. Maka jikalau bisa menghilangkan, selamatlah ia daripada penyakit riya. Selamat. Ya Rasulullah, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita daripada penyakit riya. Riya ini yang termasuk sulit untuk dihilangkan. Termasuk sulit. Maka jalan untuk selamat daripada riya adalah dengan menyembunyikan amal-amal soleh kita. Ini aja jalan yang paling selamat, dengan menyembunyikan amal soleh kita daripada pandangan manusia. Selama hatinya tidak bisa mentauhidkan Allah, maka selama itu penyakit riya selalu ada di dalam hatinya. Karena orang yang riya adalah orang yang tidak bertauhid. Itu dipastikan. Orang yang riya adalah orang yang mensyarikatkan Allah di dalam ibadahnya. Berarti kan ada tauhid. Tauhid itu kan esa nih, satu aja yang ditujunya. Tapi orang yang riya disyarikatkannya orang yang tidak bertauhid. Ya Rasulullah, artinya semakin kita memahami tentang mentauhidkan Allah, kemudian memasrahkan
perbuatan Allah di dalam segala hal ehwal, maka niscaya hilanglah penyakit riya. Jadi obat yang paling manjur adalah memasrahkan perbuatan Allah di dalam segala amal ibadahnya. Sehingga ulama arifina billah mendefinisikan ikhlas, al-ikhlas at-tabarru' 'anil haudi wal quwwah. Ikhlas itu kata mereka adalah berlepas daripada daya dan upaya. Berlepas daripada daya dan upaya. Ya tidak merasa melakukan kebaikan, ya tidak pernah merasa melakukan amal saleh, tapi yang dirasakannya ini adalah perbuatan Allah. Ini adalah perbuatan Allah. Sehingga ketika orang yang bertauhid memandang seluruh amal saleh yang ia lakukan adalah perbuatan Allah, maka pujian manusia kepada dirinya tidak akan pernah merubah hatinya untuk riya. Tidak akan pernah menjadikan hatinya riya, karena ia faham bahwasanya yang kugawi ini kada lain pertolongan Allah. Dan ini yang hakikat yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Pemahaman daripada iyyaka na'budu itu adalah ia membaguskan sembahannya kepada Allah. Itu pemahamannya. Ia baguskan cara menyembahnya kepada Allah. Tahsinul ibadah. Itu maksud daripada iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Ia mengerjakan salat, ia baguskan salatnya. Ia membaca Quran, ia baguskan baca Qurannya. Ia sedekah, ia baguskan baca qasa, ia sedekah, ia baguskan cara sedekahnya. Kemudian disambung dengan kalimat wa iyyaka nasta'in. Apa hakikatnya? Seluruh ibadah yang ulun lakukan ya Allah, ini tiada lain adalah pertolongan pian. Ini adalah perbuatan pian. Karena intisari daripada ilmu tauhid adalah meyakinkan di dalam hatinya bahwasanya gerak dan diamnya adalah perbuatan Allah. Itu intisari tauhid. Kalau pian ditakuni apa gerang intisari tauhid itu, maka jawab intisari daripada ilmu tauhid, ia yakinkan di dalam hatinya gerak dan diamnya adalah perbuatan Allah. Ini yang tabarru' 'anil haudi wal quwwah. Ketika ia sudah mesra di dalam perbuatan Allah, hilanglah penyakit-penyakit batiniyah. Hilang. Enggak ada jalan penyakit hati masuk ke dalam hati orang yang bertauhid. Wa nuru tauhid ahraka lisayyiatil muwahhidin, dan cahaya tauhid kata ulama. Wa nuru tauhid, cahaya tauhid ahraka lihasanatil musyrikin. Apa? Ahraka lisayyiatil muwahhidin. Itu akan membakar bagi keburukan-keburukan orang yang mentauhidkan Allah. Jadi nur tauhid itu yang membakar segala penyakit-penyakit hati, membakar dosa-dosa yang ada pada zahir dan batin kita. Sebaliknya, wan naru syirki ahraka li hasanatil musyrikin, dan api kesyirikan. Jadi kalau syirik itu nar, kalau tauhid itu nur. Beda huruf ya, yang satu baris di atas nar, yang satu baris dhammah nur pakai waw. Matnya itu waw. Nar dan nur. Wa naru syirki, dan api kemusyrikan ahrakat li hasanatil musyrikin. Itu akan membakar seluruh kebaikan-kebaikan orang yang mensyarikatkan Allah. Sehebat apapun amal ibadahnya, sebanyak apapun ketaatannya kepada Allah, ketika ada kesyirikan di dalam hatinya, maka dibakarnya seluruh amal tadi. Dibakarnya habis berataan. Wal iyadzu billah.
Beda orang yang mentauhidkan Allah. Ibadah yang sedikit akan menjadi banyak. Ibadah yang sedikit akan menjadi banyak, akan bernilai luar biasa di sisi Allah. Rak'atani min 'arifina billah khairun min alfi rak'atin min mutajahilina billah. 2 rakaat yang dikerjakan dengan orang yang hatinya ma'rifah kepada Allah itu lebih baik daripada 1000 rakaat yang dikerjakan oleh orang yang hatinya jahil dan bodoh dengan Allah. Mudah-mudahan hati kita diterangi oleh Allah dengan cahaya ma'rifah. Bila nur ma'rifah ini ada di dalam hati kita, maka niscaya kadada lagi yang penyakit-penyakit hati itu kadada lagi. Riya kadada lagi. Sombong, apa yang disombongkan. Ujub, apa yang dibanggakan kalau kita adalah hamba yang tidak bisa apa-apa. Hamba yang la haula wa la quwwata illa billah. Ya Rasulullah, Allah. Jadi jangan terfokus dengan iyyaka na'budu, harus juga digandeng lawan wa iyyaka nasta'in. Makanya ini satu ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya pakai syariat, pakai hakikat. Bujurakan syariat, bujurakan hakikat. InsyaAllah selamat zahir dan batin kita. Kemudian didatangkan orang yang berperang untuk menegakkan agama Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, apa yang kau lakukan? Orang itu menjawab, aku diperintahkan berjihad untuk menegakkan agama engkau, maka aku berperang hingga aku terbunuh, artinya mati syahid. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, akan tetapi engkau ingin agar dikatakan si fulan pemberani, dan engkau telah dikatakan begitu. Ikam tu berperang itu supaya dipadahkan orang, ikam tu jagau, ikam tu pemberani. Bukan karena Allah, tujuan engkau agar mendapatkan pangkat yang tinggi, tujuan engkau agar mendapatkan pujian daripada manusia, maka engkau sudah mendapatkannya, kata Allah, maka aku tidak akan memberikan balasan daripada apa yang telah engkau lakukan. Karena tujuan engkau bukan untukku, tapi untuk manusia, untuk mendapatkan kedudukan di hati manusia. Tujuan ikam tu nak kada lawan aku, ya Allah. Ya Rasulullah, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkaulah maksudku dan tujuan dan ridha engkaulah yang aku tuntut. Nah, ini bukan hanya sekedar kita ucapkan, tapi kita mesrakan di dalam hati kita. Di awal tiap-tiap kita mengerjakan ibadah, ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, engkaulah maksudku, engkau maksudku ya Allah. Wa ridhaka matlubi, dan ridha engkaulah yang aku tuntut. A'tini mahabbatak, berikan aku cinta kepada engkau. Wa ma'rifatak, dan ma'rifah kepada engkau ya Allah. Ya Rasulullah, anda dikira kita ni amal selamat sudah, kalinya riya ada, habis saya lalu, habis segala pahala amal ibadah kita dimakan oleh api kesyirikan tadi, yaitu riya, yang disebut sebagai oleh Rasulullah asyirkul asghar, syirik yang kecil. Ini membakar segala kebaikan-kebaikan orang yang mensyarikatkan Allah.
Kan mudah-mudahan selamat nih hati kita. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, maka tujuannya jangan hendak minta puji lawan makhluk. Dipuji atau tidak dipuji mereka, biar saja. Dipujinya alhamdulillah, kada dipujinya itu memang bukan tujuan kita. Itu bukan tujuan kita. Nah, ini sering ulun sampaikan, ketika kita melakukan kebaikan kepada manusia, ayo selamatkan hati kita, luruskan tujuan kita, luruskan maksud kita, hanya mengharapkan ridha Allah, bukan ridha manusia. Hanya meminta balasan kepada Allah, bukan balasan kepada manusia. Cukup pujian Allah itu sudah mencukupkan kita dunia dan akhirat. Maka bila orang riya yang diharapnya pujian manusia, ternyata manusia kada memuji lawan inya, apa ampih ba'amal, karena lepas tujuan. Kan tujuannya itu minta puji lawan makhluk, nah ternyata makhluk kada memuji lawan inya, ampih ini ba'amal, ampih ba'amal. Karena tujuan ba'amalnya tadi minta puji, orang kada ada memuji, ampih. Ampih ba'amal ya Rasulullah. Maka mada'alah pulang, orang kada ada memujinya, pastilah menyambat ikam nijar, kada ada memuji-muji unda, toh unda bertasbih di hadapan ikam, karimot-karimot montong, kada ada juga memuji, baik unda yang memuji diri, kan bongolnya pulang. Ya Allah ya Rasulullah. Allah. Jadi dijaga hati kita, dijaga dengan cara menyembunyikan amal ibadah. Kalau ingin menampakkan amal ibadah kita, maka ada dua amalan yang tidak pernah ditolak oleh Allah sekalipun hatinya dalam keadaan riya. Yang pertama salawat kepada Rasulullah, yang kedua istighfar kepada Allah. Maka perbanyak dua amaliyah ini. Ini aja lagi dibanyaki, terutama di akhir zaman, karena dua amalan ini tidak ada riya di dalamnya, tidak ada sombong di dalamnya. Seandainya orang yang membaca salawat ini hatinya riya, tetap diterima Allah. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadisnya, kullul a'mal imma mardud wa imma maqbul. Seluruh amal-amal saleh ada kalanya ditolak oleh Allah, ada kalanya diterima oleh Allah. Illa salata alayya fa innahu maqbul ghaira mardud. Kecuali bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, maka bahwasanya salawat itu pasti diterima oleh Allah dan tidak pernah ditolak oleh Allah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jar sidin tujar membaca syair tujar riya benar ya, biar aja riya, biar aja inya tetap diterima Allah. Itu hebatnya, karena yang kita bawa adalah nama kekasih Allah Sayyiduna Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada bapak tapi mun kawat jangan bang, mun kawat, karena ini dikhawatirkan ketika kita riya waktu membaca salawat, waktu kita membaca syair memuji Rasulullah, riya di hati, musia tabawa riya ini ke amal yang lain. Nah, ini yang khawatirnya. Makanya jangan dibiasakan juga, tetap dijaga hati kita daripada riya. Tapi seandainya ada riya juga, tetap diterima Allah. Inya rahmat bang, mun salawat itu kan rahmat, amun ibadah yang lain itu fahala atau kebaikan. Satu kebaikan dibalas oleh Allah asyru hasanat, 10 kebaikan atau 10 fahala. Ya Allah.
Sedangkan satu salawat yang ia baca dibalas oleh Allah dengan 10 rahmat. Jadi rahmat lawan pahala itu beda. Kalau pahala bisa hilang dengan penyakit-penyakit hati. Hilang ketika ada hasad di hatinya, hilang pahala. Ada sombong di hatinya, hilang pahala. Ada ria di hatinya, hilang pahala. Tapi kalau rahmat tidak akan pernah hilang ila yaumil qiyamah. Rahmat itu kan ada berhilangan. Di amalan yang dibanyaki 2 macam itu aja, salawat, istighfar. Itu yang dipadahkan Abah Guru Bahari itu ya sedang dua amalan yang kada pernah ditolak oleh Allah. Kenapa istighfar pun juga tidak pernah ditolak oleh Allah? Karena ini menyatakan dosanya kepada Allah. Ia meminta ampun kepada Allah, ya Allah ampuni ulun, pasti ya diterima Allah. Bahkan kata ulama, belum lagi ia mengucapkan istighfar, di dalam hatinya nih hendak minta ampun lawan Allah, Allah ampuni dosanya. Belum lagi montongnya astagfirullahaladzim, belum lagi di dalam hatinya nih hendak minta ampun lawan Allah, sudah diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Itu bukti diterima istighfar yang kita baca. 2 macam ini aja, makanya Bah Guru menyangui itulah lawan kita salawat, lawan istighfar. Ya kalau lah di dalam kitab Dalailul Khairat, Dalailul Khairat itu ada salawat, kemudian sesudah Dalailul Khairat itu ada istighfar. Hasan Basri yang berhizib istighfarnya, yang ada istighfar Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu ada kedulah istighfarnya. Kemudian Dalailul Khairat pula ada pulang hizib Seninnya, Selasanya, Arbi'anya, Khamisnya berdatang ada digabung sidin. Udahan 2 macamnya. Nah, maka mun kawan ni seimbang jara Bah Guru ni salawat mun 1000 istighfar 1000 juga. Salawat 3000 istighfar 3000 juga. Mun kawan seimbang antara salawat dan istighfar. Ya Allah, istighfarnya amun pina koler panjang yang handap aja. Apa yang handap? Astaghfirullahalazim. Itu aja. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Itu cukup sudah. Asak panjangan guru lagi. Ayo sudah potong al-azimnya. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Asak panjangan guru. Jadi guru astaga aja sudah. Yang mau kena astaga, yang orang weh ini astaga, jar astaga dong ada, apalagi ditambahin naga, astaga naga. Yang bujurnya astaghfirullah, astaghfirullah. Jangan dipelesetkan jadi astaga, jangan. Ini penghinaan kepada istighfar. Yang dipeleset-pelesetakan, jangan astaga jadi kami jar. Astaghfirullah. Astaga itu kan jadi pahala. Astaghfirullah ini akan menjadi pahala dan tidak pernah ditolak oleh Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan lisan kita di dalam membaca salawat dan istighfar. Dan mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita daripada penyakit ria. Allah ikhlaskan hati kita di dalam melakukan amal ibadah dan amal-amal salih. Ada hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawa bihi as-salafun as-salih wa ila hadratin nabi khairal bariyah. Al-Fatihah.